Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lutfi Aziza dan Zulfa Islahul akan menyampaikan tentang materi pendidikan yang memuat ayat-ayat yakni surat Az-Zariyat ayat 56, Ali Imran ayat 137 sampai 138, Ali Imran ayat 190 sampai 191, Az-Zumar ayat 9, An-Nisa ayat 36 sampai 37, Ar-Ra'du ayat 2 sampai ayat 3, dan surat Fusilat ayat 53 sampai 54. Pendidikan sebagai faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia, karena sangat berperan sebagai pembentukan baik atau buruknya pribadi manusia. Untuk menentukan tolak ukur sebuah bangsa yang maju, salah satunya dapat dilihat dari keberhasilan pendidikannya. Pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus dan konsep yang matang sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Tujuan pendidikan pada akhirnya adalah membentuk manusia menjadi insan kamil dan bermanfaat bagi lingkungannya. Untuk dapat mengantarkan siswa kepada tujuan pendidikan, salah satunya adalah melalui materi pembelajaran. Materi pembelajaran terbagi menjadi dua bidang, yaitu bidang kajian-kajian keislaman dan bidang sains sosial serta eksakta. Tujuan pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk peserta didik menjadi insan yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 137-138 yang artinya, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan tentang membentuk manusia yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Ketakwaan dan kesolehan itu ditandai dengan kemapanan akidah dan keadilan yang mewarnai segala aspek kehidupan seseorang, yaitu melalui pikiran, perkataan, perbuatan, pergaulan, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dalam perspektif sangat erat kaitannya dengan iman. Iman dibangun di atas dasar ilmu pengetahuan, maka bertambahnya ilmu identik dengan bertambahnya iman. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ayat tersebut menjelaskan tentang orang yang berakal atau ulul albab, yaitu orang yang dapat mengkombinasikan antara zikir dan fikir, atau sebaliknya. Ketika ia berfikir, meneliti atau mengkaji alam di sekitarnya, muncullah zikirnya, dan ketika ia berzikir, muncullah fikirnya. Dengan demikian, ilmu mesti melahirkan amal soleh. Al-Quran berpandangan bahwa belum dikatakan seseorang itu berilmu jika belum melahirkan amal soleh. Al-Quran menegaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menafikan kesamaan orang musyrik dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat beribadah kepada Allah lebih beruntung dari orang-orang musyrik. Ayat di atas menggambarkan pula efek atau dampak dari kesalehan atau ketakwaan terhadap pribadi yang soleh
takwa dan ulul albab tersebut, yakni kebahagiaan di dunia dan balasan di akhirat yang tiada terkira. Yang kedua, pendidikan dan tujuan penciptaan manusia. Manusia sebagai subjek dan objek pendidikan merupakan makhluk Allah. Penciptaan manusia mempunyai makna dan tujuan yang sangat dalam, yaitu beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Ayat ini menjelaskan hakikat dan tujuan penciptaan manusia dan jin agar mereka beribadah kepadanya. Pendidikan berkaitan erat dengan tujuan penciptaan manusia. Sebagai suatu lembaga yang berfungsi melakukan pembelajaran bagi peserta didik, ia berkewajiban mengarahkan kepada para siswa kepada tujuan penciptaan mereka. Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran. Yakni terdapat beberapa tujuan pembelajaran dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan, yakni ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang keempat, ada aplikasi tujuan pendidikan Islam. Secara umum ada dua aspek tujuan pendidikan Islam yang mesti diaplikasikan dalam satuan acara pembelajaran atau SAP. Yang pertama, ada aspek keilmuan sebagai tujuan sementara, di mana peserta didik menerima transfer ilmu serta harus menguasainya. Dan yang kedua, aspek pembentukan ketakwaan dan kesolehan sebagai tujuan utama. Yang selanjutnya ada materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan-bahan atau pengamalan-pengamalan belajar ilmu agama Islam. Secara umum, materi pendidikan terdapat 3 materi, yakni kajian keislaman yang meliputi pengetahuan tentang tauhid, hukum Islam atau syariah, dan pengetahuan mengenai akhlak. Yang kedua ada ilmu-ilmu sosial, dan yang ketiga ada ilmu-ilmu eksakta. Kajian keislaman. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia agar meyakini akidah Islam, taat dan patuh kepada Allah serta berakhlak mulia. Hal itu dijelaskan dalam An-Nisa ayat 36 sampai 37. Yang artinya, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan." Dalam ayat ini dijelaskan bahwa materi pendidikan meliputi 3 macam, yakni yang pertama beribadah kepada Allah. Ayat di atas memerintahkan manusia agar beribadah kepada Allah. Ibadah dalam perspektif Islam terdiri dari 2 bentuk, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Dan yang kedua ada akidah tauhid. Hal itu terlihat dalam penggalan ayat wala tusyriku bihi syai', yaitu janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Bidang studi akidah mestilah menjadi bahan ajar yang terpenting diberikan kepada siswa. Sebab semua kebaikan yang terwujud ketaatan beribadah, kepatuhan, kejujuran dan akhlak mulia lainnya dapat terbangun dan berkembang hanya melalui penanaman akidah tauhid. Yang ketiga, ada akhlak mulia. Ayat di atas mengajarkan kepada manusia agar berbuat ihsan atau baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, dan orang dalam perjalanan. Sains sosial dan eksakta. Pembelajaran sains sosial dan eksakta harus
disinergikan dengan kajian keislaman dalam rangka mencapai tujuan utama pendidikan Islam tersebut. Maka itulah sebabnya perbincangan Al-Quran mengenai kedua bidang kajian ini tidak terpisahkan dari iman atau ketauhidan. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 2-3 yang artinya, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ayat tersebut jika dilihat dari aspek bidang kajian ilmu pengetahuan, maka jelas ayat tersebut berbicara tentang ilmu-ilmu sosial dan eksakta. Bahkan lebih spesifik lagi, ayat itu juga berbicara tentang astronomi, geografi, ilmu pengetahuan, dan pertahanan. Hal ini tergambar dalam setiap perbincangannya mengenai ilmu-ilmu itu yang tidak pernah lepas dari kemahabesaran Allah dan kekuasaannya menciptakan fenomena alam tersebut. Oleh karena itu, mengajarkan ilmu-ilmu sosial dan eksakta harus dimaknai pula sebagai upaya untuk menanamkan dan membangun keimanan dalam jiwa peserta didik. Surah Fussilat ayat 53-54 ditegaskan yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan fenomena yang menunjukkan kebesaran Allah yang terdapat di ufuk atau al-afaq dan diri manusia. Manusia dituntut agar mempelajari fenomena tersebut sehingga terbentuk keimanan atau keyakinan terhadap Allah dan risalahnya yang sampai kepada manusia melalui Rasul. Dengan mempelajari afak itu, manusia menyadari kebenarannya sehingga jiwanya berucap annaul al-haq, sesungguhnya Al-Quran yang dibawa Muhammad itu benar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.